Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Natasha Putri. Di video kali ini Natasha mau buat olahan dari ubi dan juga kacang hijau. Nah, kalau punya ubi dan kacang hijau jangan cuma dikolakin atau dibuat bubur. Ini bakal jadi cemilan kekinian yang super duper enaknya. Buat kalian yang belum subscribe, pastikan udah subscribe ya channel YouTube Natasha Putri agar terus berkembang ke depannya, bisa mengupload 1-2 video setiap harinya. Buat kalian yang belum aktifkan lonceng notifikasinya, silahkan dulu aktifkan supaya kalian nggak akan ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, selamat menonton ya. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share dan di-like. Jadi kali ini bahan-bahan yang kita perlukan adalah 2 buah ubi jalar. Di sini saya menggunakan ubi kuning. Kalian bisa menggunakan ubi oren ataupun ubi merah ataupun singkong ataupun ubi-ubian, terserah kalian. Lalu di sini ada kacang hijau secukupnya. Ini saya gunakan kurang lebih 50 gram. Pertama-tama kita akan cuci bersih dulu ubinya. Ini kurang lebih 300 gram ya teman-teman. Kemudian kita akan kupas bersih ubi jalarnya dari kulitnya. Nah, seperti ini. Lakukan hingga habis ya teman-teman. Kalau seandainya kalian gak suka ubi, bisa ganti menggunakan pisang ataupun labu kuning. Ubinya sudah saya kupas, kemudian kita akan potong-potong menjadi beberapa bagian seperti ini. Kalau kalian nggak mau potong nggak apa-apa ya, tapi saya sarankan potong-potong seperti ini, kira-kira ukurannya, supaya lebih gampang dan hasilnya jauh lebih maksimal. Ubinya sudah kita potong-potong, kemudian kita akan masukin ke wadah anti panas. Jadinya sebanyak ini dengan 2 buah ubi. Panaskan kukusan hingga berasa banyak seperti ini. Setelah itu tinggal kita kukus saja ubinya sampai empuk. Kemudian kita siapkan kacang hijau secukupnya. Di sini saya menggunakan 50 gram saja. Ini akan kita cuci terlebih dahulu ya. Nah, ini udah saya cuci kacang hijaunya supaya bersih. Selanjutnya ini bisa kalian rendam selama 2-3 jam atau bahkan 1 harian biar kalian nggak usah kukus atau rebus. Jadi kalau 2-3 jam kalian rendam tetap harus dikukus sebentar. Tapi kalau misalnya 1 harian full itu tidak usah dikukus, tidak apa-apa karena hasilnya pasti lebih mengembang dan empuk. Tapi karena saya mau lebih cepat dan saya nggak mau direndam terlebih dahulu, kita langsung kukus saja ya. Tenang aja, kita kukusnya itu dengan metode 5.30.7. Jadinya lebih simpel dan juga hemat gas. Tapi buat kalian yang nggak mau, silahkan rebus seperti teknik kalian sendiri. Kita pastikan airnya sampai mendidih seperti ini. Harus benar-benar mendidih ya. Lalu kita masukin kacang hijau yang tadi udah kita cuci. Pastikan kacang hijaunya terendam seperti ini. Rebus di air yang mendidih seperti ini atau udah berasap banyak selama 5 menit. Setelah 5 menit, ini hasilnya udah lumayan empuk tapi masih belum mengembang. Nah, kalian bisa lihat dia udah mulai terkelupas, udah empuk. Ini udah 5 menit, kita matikan api kompor. Jadi setelah 5 menit kita matikan api kompor ya. Selanjutnya kita akan tutup apinya, jangan lupa dimatikan. Jadi kita menggunakan metode 5.30.7 yang artinya rebus selama 5 menit di air mendidih. Setelah 5 menit hasilnya bakal sedikit empuk. Lalu kita matikan api kompor dan kita tutup. Jangan nyalakan apinya supaya menghemat gas. Tutup selama 30 menit. Nah, nanti setelah 30 menit baru kita cek kembali ya.
Setelah 30 menit kita langsung buka tutupnya. Nah, airnya bakalan lebih menyusut seperti ini. Kalau kalian gak mau ribet, kalian bisa langsung kukus seperti biasa atau kukus di presto. Hidupkan kembali api kompor. Kita rebus kembali selama 7 menit. Jadi pas ya 5.30.7. Jadi setelah 7 menit nanti dijamin bakalan empuk dan hemat gas. Setelah 7 menit bakal lebih menyusut lagi. Nah, ini udah empuk, udah mengembang, udah sempurna banget. Sekarang langsung aja kita angkat dan tiriskan. Ini sudah kita angkat, hasilnya jadi lumayan banyak, mengembang. Selanjutnya kita masukin 2 sendok makan santan kental. Cukup 2 sendok makan saja atau setengah bungkus. Kemudian ini kita aduk rata sebentar, biar lebih gampang tercampur rata. Kalau kalian suka santannya lebih banyak, silahkan ditambahkan saja ya, gak jadi masalah. Ini dalam keadaan panas. Selanjutnya kita siapkan blender dan kita masukin semua kacang hijaunya yang tadi. Kalau kalian gak punya blender, silahkan ditumbuk saja ya. Ini jarang banget ada yang jual. Bahkan di tempat saya belum ada yang jual. Cocok untuk peluang bisnis, rumahan, atau ibu rumah tangga. Ini kita blender sampai halus ya. Saya blendernya sampai 3/4 halus saja. Kalau kalian suka yang benar-benar halus, silahkan lebih lama lagi. Ini menurut saya udah cukup banget. Hasilnya bakalan padat seperti itu. Kalau kesusahan bisa tambahkan lagi santan kentalnya 1 sendok makan. Ini ubinya sudah kita kukus dan udah empuk. Kemudian kita langsung lumatkan menggunakan garpu ataupun pelumat seperti ini. Bisa juga menggunakan blender ya teman-teman. Saya menggunakan pelumat saja biar langsung cepet ya. Tuh langsung dia. Kalian bisa lumatin waktu anget-anget atau dingin seperti ini. Setelah 2 menit sampai 3 menit hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi ubinya itu kalau dikukus hasilnya itu gak terlalu basah. Dan saya sarankan waktu dingin supaya gak terlalu cair. Selanjutnya kita boleh masukin 2 sendok makan gula pasir. Nah, ubinya udah manis, jadi saya masukin 2 sendok makan saja. Kalau teman-teman maunya lebih banyak lagi silahkan saja ya, nggak jadi masalah. Ini tinggal diaduk rata saja nantinya. Tuh bisa lihat padat ya ubinya, bagus. Selanjutnya masukin 2 sendok makan juga tepung tapioka. Kita masukin sedikit karena tekstur ubinya udah padat. Lalu pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih. Kita akan lanjut ulen ya. Saya menggunakan sarung tangan plastik. Ulen sampai teraduk rata semuanya. Kalau tekstur ubi kalian terlalu basah, silahkan tambahkan lagi tepungnya. Disesuaikan saja dengan kondisi ubi masing-masing. Nih dia langsung kalis ya teman-teman, gak susah sama sekali. Ini adonan ubinya udah siap, kita lanjutkan untuk membuat adonan kacang hijaunya. Kacang hijaunya udah siap dan ubinya juga udah siap. Nih tekstur kacang hijaunya seperti ini ya. Kemudian kacang hijaunya kita akan bulat-bulatkan sesuai selera, mau sebesar apa. Pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih sebelumnya. Bulat-bulatin saja sebesar yang kalian inginkan. Saya bulatkan sebesar bakso. Lakukan hingga habis. Nah, jadinya 15 bulatan, lumayan gede.
Selanjutnya kita akan buat ubinya. Ambil adonannya, pastikan tangannya juga udah dicuci bersih. Kita siapkan adonannya secukupnya, lebih besar daripada kacang hijaunya. Nah, kalau kayak ini kurang, tambahkan lagi. Pipihkan dan masukin kacang hijaunya. Tinggal kalian bungkus saja sesuai selera. Jangan sampai bocor ya. Bungkus, kemudian kalian gulung seperti ini. Bentuknya sesuai selera kalian saja. Saya bentuk memanjang ya, biar kelihatan lebih murah dan lebih besar. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga habis. Ambil lagi adonannya secukupnya. Lalu kalian pipihkan seperti ini dan ambil adonan kacang hijaunya. Tinggal dibungkus rapat-rapat dan tinggal kalian gulung seperti ini. Gampang banget, nggak sulit sama sekali. Bentuk-bentuk menjadi 5 terlebih dahulu. Ini bisa kalian simpan dalam kulkas ataupun kalian balutkan dengan tepung roti atau tepung panir. Tinggal kalian frozenkan saja, tapi kalau mau langsung goreng juga bisa ya. Saya kali ini nggak mau pakai tepung roti atau tepung panir, langsung saja saya goreng seperti ini. Kita panaskan minyak secukupnya, menggunakan api kecil. Kalau udah panas, kita masukin satu persatu. Kita goreng ya di api kecil saja. Jangan lupa untuk dibolak-balik. Nah, ini udah saya bolak-balik. Ini udah merata. Kita matikan api kompor ya. Jangan lupa untuk ditiriskan. Nah, jadinya cakep banget, bentuknya nggak hancur. Setelah kita tiriskan, hasilnya tuh bener-bener bagus banget. Dia tuh yang garingnya empuk, tuh empuk banget. Empuk. Kali ini saya ingin memakai stick ataupun tusuk sate juga bisa ya. Kita tusuk sampai dalam, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga habis. Selanjutnya tinggal kita kasih topping sesuai selera. Bisa menggunakan selai seperti ini. Ini wangi ubinya kayak kerasa wangi ubi madu dan kacang hijaunya tuh berpadu dengan baik. Ini udah mirip dengan hotdog ala Korea seperti itu, mengembang dan bagus banget. Cuman ini versi manisnya. Saatnya untuk mereview. Ini langsung aja kita cobain ya. Tuh, luarnya tuh garing-garing empuk, dalamnya warna hijau dari kacang hijaunya. Wangi banget. Ini tuh banyak banget ubinya, jadi cuman perbandingan dengan tepungnya tuh sedikit banget, jadi legit banget. Wangi banget. Terima kasih ya sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa kembali.